Keren memang. Tapi ini yang saya kesal dari Freaky. Freaky lagi. Freaky. Kekerapan kabinnya bagus, Fik. Iya. Kita ngomong basic-basic kayak gini aja ke jalan. Kedengaran jelas ya. Enak. Woi. Jadi nggak bisa tiduran dong. Kalau tiduran palanya ke bawah dong berarti gini. Darah lo ke kepala semua. 500 juta. Langsung migrain gitu. Satu pertanyaan besar untuk mobil ini. Kenapa Toyota memilih Kijang Innova sebagai mobil ikon di usia ke-50 tahunnya di Indonesia? Kenapa nggak Toyota 86 atau mungkin Toyota Camry atau Toyota Corolla yang lebih terkenal secara global? Oke, gue tahu jawabannya. Karena untuk Toyota di Indonesia yang 50 tahun itu, yang sangat ikonik itu pertama ada di bagian Kijang. Makanya untuk tahun yang udah 50 tahun ini, sekarang ya Special Edition 50 tahun Toyota di Indonesia itu ada di Kijang, tapi udah Innova namanya. Berarti bisa dibilang kalau Fikri menyebutkan kita membeli sejarah ketika membeli mobil ini. Satu masalahnya, Fik. Mungkinkah kalau kita memiliki Kijang Innova Venturer seperti ini, varian tertinggi sekarang, dengan warna yang sama, dan kita membuat replika dari versi 50 tahunnya? Sebenarnya ada beberapa part yang bisa kita sama, bahkan sama juga dengan varian Venturer biasa, tapi juga ada beberapa part yang nggak bisa kita replikain karena seperti stiker dan juga beberapa emblemnya itu emang khusus banget, hanya ada di varian yang ini nih, dan nggak dijual di pasar gitu, memang nggak ada. Dan ada satu pertanyaan lagi, Mas, kenapa Innova ini menjadi mobil wajib bagi orang kaya? Untuk yang ini saya tahu jawabannya, karena ketika seorang petinggi perusahaan atau mungkin pemilik perusahaannya ingin datang ke satu acara dan tidak ingin terlihat mencolok tanpa harus menggunakan mobil-mobil yang mewah mungkin yang lain, dia bisa memilih Toyota Innova sebagai andalannya ketika dia ingin terlihat low profile. Dan ini menjadi salah satu mobil yang cocok untuk masuk ke segala kalangan. Bahkan salah satu contoh, Mas, orang hebat di Indonesia, presiden Indonesia pun kalau dia menyusur lapangan, dia menggunakan Innova. Tuh Bapak Jokowi dia pakai mobil ini, pernah gue lihat. Dan kalau nggak salah, Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta juga menggunakan Kijang Innova buat mobil dinasnya ya? Mobil dinasnya. Nah, itu tuh yang unik sebenarnya ya. Mereka kan selalu berselisih paham tuh berdua. Tapi pilihan mobilnya sama, Innova. Emang mantep Innova ini ya. Tapi perlu diingat, kami berdua bukan pendukung salah satu pihak. Iya. Ini hanya saja Kita menjadi netral hal yang ya. unik ya. Karena ketika keduanya adalah partai yang oposisi, berlawanan terus, tapi ketika pemilihan mobil, Pilihannya satu ya. kompak. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa Innova ini menjadi pilihan menarik seluruh kalangan orang di Indonesia. Rata-rata orang Indonesia itu ketika membeli mobil, yang dilihat pertama itu adalah akomodasinya. Karena memang kebanyakan orang Indonesia adalah orang yang benar-benar peduli dengan sosialnya, atau bisa dibilang suka sekali bepergian bersama keluarga besar. Dia suka bram ya, berame-rame. Kan gue punya Innova. Jadi biasanya Innova gue itu dipakai cuman baris pertama dan juga baris kedua. Sedangkan baris ketiga itu selalu dilipat. Iya, jarang banget dipakai. Dan Innova ini kelebihannya adalah akomodasinya. Jadi kalau kita bandingkan mungkin dengan Cortez ataupun yang lain-lain, mobil ini memang memiliki akomodasi yang lebih baik sedikit. Dan kasta tertinggi di mobil ini ketika duduk itu ada di bagian baris kedua ini, karena untuk varian Venturer itu joknya itu dibuat captain seat seperti ini, lebar, memang nyaman banget, ada armrest dan legroomnya. Ini juga unik mobilnya, bisa Anda majuin jok depannya. Jadi ketika Anda menggunakan jasa driver pribadi, Anda bisa mengatur sendiri legroom ketika duduk di baris kedua. Keren banget ya. Keren memang, tapi ini yang selalu saya kesal dari Fikri, karena saya selalu ditempatkan sebagai kasta terendah dan harus duduk di bangku baris ketiga. Ya gitu, lu kan
memang rata-rata Indonesia tingginya Mas. Lah gua kan rata-rata bule. Bule Depok. Nah, ini adalah tempat yang bisa dibilang kalau di mobil lain mungkin salah satu tempat yang paling sengsara. Tapi di Kijang Innova, ini salah satu tempat yang menyenangkan. Karena ruang kaki yang saya dapatkan dengan postur saya yang tidak terlalu gemuk dan terlalu tinggi, ini saya dapatnya bagus sekali nih. Ruang kakinya masuk bisa ke bawahnya. Penopang kakinya, ini bahkan bisa menopang dengan sangat baik. Dan sandaran bangkunya ini bahkan bisa Anda atur. Maju mundur, enak banget, Fleksibel banget ya. fleksibel parah, dan masih ada ventilator AC yang bisa mendukung kenyamanan di sini. Inilah salah satu alasan kenapa mobil ini sangat-sangat diincar dan diminati di Indonesia, walaupun harganya sekarang Iya, nyaris 500 juta ya. ya kita tahu lah ya. Tidak hanya akomodatif untuk penumpang, ternyata Innova ini juga sangat akomodatif ketika Anda mungkin berpindah rumah kali ya. Pindah rumah, bawa barang yang banyak, ini bisa dimasukkan ke dalam mobil ini. Ini lihatnya luas banget, joknya bisa dilipat, bisa ini ke atas, dan juga untuk yang bagian baris kedua itu bisa diarahin ke depan. Nah, sayangnya tetap ada satu kekurangan seperti yang Fikri sebutkan tadi. Pelipatan bangku baris ketiganya ini harus menghadap ke atas, yang akhirnya ini agak sedikit menyulitkan ketika kita harus melipat karena butuh tenaga lebih juga untuk mengangkatnya. Dan ini masih dikaitkan lagi, dan pastinya dengan kelipatannya ada di bagian samping, ini akan mengurangi sedikit space ketika Anda ingin membawa barang yang lebih banyak lagi. Dan hal ini sepertinya juga tidak bisa dicarikan solusi untuk bisa melipat jok baris ketiga ke depan saja karena mobil ini menggunakan leather frame. Dan inilah menjadi salah satu kekurangan dari mobil leather frame. Jadi mobil ini nggak bisa piknik ya, jadi nggak bisa tiduran dong. Kalau tiduran palanya ke bawah dong berarti gini. Darah lo ke kepala semua kalau tiduran. Iya. Jadi nggak bisa piknik nih mobil. Nah sekarang kita kasih penilaian untuk akomodasinya. Kita berdua sepakat untuk memberikan nilai 8. 8. Iya benar. Jadi untuk akomodasi mobil ini sangat akomodatif. Salah satu kelebihan yang wajib ada di sebuah mobil MPV, salah satunya Innova ini, adalah soal kepraktisannya. Karena wajib bisa mengakomodir semua kebutuhan keluarga ketika bepergian jarak jauh. Jadi bisa nyimpen barang banyak ya. Betul. Kalau kita hitung di depan saja, ini sudah ada 5 cup holder di bagian door trim 2, di depan ventilasi AC 2, kanan kiri, di tengah ada 1, 5. Tempat penyimpanan tertutupnya ada 2 karena glove box-nya ternyata ada 2 tingkat di Iya, di depan atas 1, pengemudi. bawah 1 ya. Di atas 1, di bawah 1. Dan tempat penyimpanan terbuka banyak sekali. Yang kecil-kecil 1, 2 di bagian door trim, di bagian tengah 1, 2, udah 4, yang besar 1, 5. Tambah lagi door trim ini kan ada tempat banyak. Ditambah tempat penyimpanan tertutup di bagian tengah. Ini konsol tengahnya juga besar. Semua bisa disimpan di sini. Dan sebenarnya cup holder itu juga bisa dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan juga ya. Jadi bisa naruh HP, bisa naruh kunci nih, kunci bisa taruh di sini. Nah, jadi benar-benar akomodatif. Dan ini satu lagi nih lu lupa. Oh iya, ada sunglass holder, walaupun cuma 1 ya. Bisa nyimpan kacamata. Itu di bagian depan, di bagian belakang gimana? Oke, bagian belakang itu total ada 4 buah cup holder. Jadi bisa naruh di pinggir-pinggir, bisa taruh salah satu. Di tengah di sini ada 2 yang bisa Anda lipat. Dan hebatnya lagi, di baris kedua ini mobil ini memiliki folding table. Jadi ketika Anda mungkin membawa anak sedang nyuapin makan ya, itu lebih mudah, lebih praktis. Selain itu bisa dipakai kerja nih, Vic. Iya, kerja bisa, dan dia bisa menahan bobot sekitar 10 kg di atas ini. Pas kalau untuk mungkin laptop kecil, pas. Iya, nggak mungkin lah laptop 10 kilo ya, berat banget. Jadi iPad, komputer bisa taruh di sini, laptop bisa. Dan nggak ketinggalan di bagian sini, di bagian bawahnya, dia juga ada kantung penyimpanan. Jadi mungkin naruh majalah, buku, ataupun tablet Anda bisa ditaruh di bagian bawah sini. Dan satu lagi kepraktisan juga sih sebenarnya. Ini ada power outlet 12 volt. Jadi ketika Anda mungkin mengecas gadget, itu lebih mudah dan praktis. Nah, itu yang menjadi salah satu kritik saya. Karena akan lebih baik lagi kalau saja Anda bisa men-charge gadget itu langsung lewat slot USB, karena akan lebih simple. Tidak perlu lagi kita membeli aksesoris yang untuk Tambahan ya. tambahannya. Karena di depan pun tidak ada slot USB, adanya hanya langsung dari head unitnya, tapi rasanya agak kurang untuk mobil yang harganya ya 500 juta. Kelebihan yang saya suka dari sebuah Kijang Innova di parameter kepraktisan adalah soal fleksibilitasnya. Karena
sebagai sebuah MPV keluarga, Kijang Innova ini sudah punya cukup ground clearance untuk membuat kita merasa nyaman dan aman ketika kita harus melewati jalan yang berkontur buruk. Iya, lebih fleksibel ya, mungkin sedikit off-road ataupun jalan tidak aspal, mobil ini bisa memadai dan tergolong praktis karena mobil ini memiliki ground clearance sampai dengan 180 mm. Lalu gimana Mas untuk penilaiannya? Saya dan Fikri sepakat untuk memberikan nilai 8 untuk parameter kepraktisan. Ya ini hoki nih angkanya nih, nggak putus. Lagi diulang. Kami sudah melakukan voting, jadi Anda bisa lihat di atas. Jadi dari 400 orang, 58% itu menyukai desain mobil ini. Artinya sudah jelas kalau Kijang Innova berhasil merebut sebagian besar warganet di Cinta Mobil. Iya, 400 orang lumayan loh. Dalam 2 jam ya kita bikin votingnya ya. Ya. Nah, kenapa mobil ini spesial? Ada beberapa part yang ditambahkan. Jadi seperti stiker, ini stikernya memanjang dari depan sampai ke belakang. Dan kalau kita lihat detail, ini ada sejarah dari Toyota Kijang sampai dengan lahirnya Venturer ini. Dan ada beberapa detail juga di bagian belakang itu tidak pasti lu nggak bisa dapetin di toko-toko aksesoris ya. Ada tulisan 50 tahun Toyota. Jadi itu emang prestis banget. Selebihnya masih sama. Untuk bumper, headlamp, fog lamp, grill itu masih sama banget dan detailnya sedikit berbeda di bagian velg. Sekarang velgnya desainnya keren ya. Nggak desainnya sih keren, finishingnya yang keren. Dan ini, velg ini menjadi salah satu favorit saya di Innova Venturer versi 50 tahun ini. Karena warnanya ada kesan mahal di sini, seperti velg-velg di Lexus warnanya keren. Satu hal yang menjadi kritik saya, seharusnya akan lebih baik lagi kalau saja pihak Toyota bisa menyemprot lagi clear tambahan atau mungkin lapisan clear tambahan agar stikernya ini terlindungi. Jadi tidak ada potensi stikernya ini bisa terkelupas karena ini tidak ada pelindungnya, ini bisa terkelupas kapan saja dan saya yakin untuk pemiliknya pasti akan kesal sekali ketika Anda mengalami stiker yang terkelupas untuk mobil limited edition ini. Dan kalau untuk interiornya, yang berbeda dengan varian Venturer biasa itu ada di bagian joknya. Joknya warnanya berbeda, ini lebih coklat muda. Dan di bagian karpet itu ada detail dari 50 tahun Toyota di Indonesia. Itu yang tidak bisa ditiru dari Innova Venturer standar. Dan sepertinya lewat Kijang Innova 50 tahun ini, Toyota seperti ingin membangkitkan kembali era-era di mana tahun 90-an atau 2000 awal, semua mobil Jepang itu hampir semua menggunakan striping atau livery di bagian sampingnya. Iya, benar banget. Gua dulu punya Veroza dan TAF, itu ada stripingnya Rocky juga. Iya, sampai Katana, Isuzu Panther semuanya pasti ada terstriping. Iya, benar. Itu emang valid tuh. Baik, langsung saja kita nilai. Untuk desain, saya memberikan nilai bukan 5, 7,5. Oke, kalau saya ngasih nilai ya 7 karena mobil ini desainnya juga udah lama ya di Indonesia ya. Jadi mestinya dia harus ada model baru lagi. Tapi saya sudah suka sekali dengan bagaimana Toyota bisa membuat Innova ini naik kelas, desain interiornya keren, kualitasnya sudah lumayan baik, dan tentunya dengan edisi 50 tahun ini sekarang jadi lebih berharga lagi, bukan lebih berkualitas, lebih berharga lagi karena dia versi sejarah dari perjalanan Kijang di Indonesia. Dengan berakhirnya penilaian desain dari mobil ini, sekarang waktunya kita tanding! Tantangan kali ini cukup unik karena kami kali ini tidak akan ditantang untuk cepat-cepatan slalom atau mungkin kencang-kencangan drag race, tapi lebih kepada karena ini adalah mobil yang bersejarah, Anda juga pasti tentu ingat iklan dengan tagline Kijang. Memang tiada duanya. Itu iklannya banyak banget tuh ya, dari tahun 80 sampai 2000. Dan bagaimana jadinya kalau kami berdua ditantang untuk membuat parodi dari iklan versi jadul tersebut menggunakan mobil ini? Dengan mobil yang terbaru pasti ya, dengan Venturer yang limited edition. Oke, langsung aja kita coba bikin. Harta yang paling berharga. Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Ku ingin selalu bermain dengan Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Kijang baru ikut menciptakannya. Kijang
makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Kijang baru menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Ya, Kijang baru, mobil idaman kita semua. Soal fitur, Vic. Ya, Hal ini masih menjadi salah satu polemik di Toyota Innova. mobil ini mahal ya. Mobilnya mahal. Kalau kita ingat 500 juta. Iya, ini karena murah sekarang. Sekarang ini murah harganya karena PPNBM. Jadi harganya 482.700 rupiah. Tapi tidak ada PPNBM akan 500 juta rupiah ke Iya, atas kan. di atas 500 juta. Dan harus diingat dengan harga itu, mobil ini masih banyak kurangnya bisa dibilang. Oke lah, head unit sudah oke, pengaturan AC sudah oke. Tapi nggak ada Apple CarPlay. Betul. Selain itu, belum ada sunroof. Iya. Belum ada sunroof akan Coba lebih dibikin keren sunroof lagi. keren banget ya. Wow. Di tengah tuh ya. Alphard bisa kegeser nih. Iya benar. Foxy kegeser lah seenggaknya. Selain itu, juga parking brake-nya masih konvensional, belum Tarik menggunakan ya. elektrik. Heeh. Tidak ada adaptive cruise control. Iya. Mengingat mobil lain Zaman sekarang udah Iya, itu udah sekarang mainstream banget ya. yang baru-baru meluncurkan sudah ada adaptive cruise control. Rasanya kurang aja gitu untuk harga ini. Nah, tapi walaupun dari kekurangan tersebut, mobil ini juga ada beberapa keunggulan. Oke. Jadi seperti power mode, eco mode, normal mode ini masih ada untuk di bagian mesin, transmisi ini juga masih oke. Ada kontrol stabilitas, AC-nya ini ada ionizer-nya, jadi Anda bisa mendapatkan udara yang lebih baik Oke. ketika di dalam interiornya. Dan khusus untuk mobil ini, varian yang 50 edition itu ada speaker JBL. Jadi interior mobil ini sudah disupport dengan speaker yang tergolong premium. Ya, harus diakui juga fitur keselamatan sudah lumayan lengkap karena ada Iya. 7 airbag Iya, sampai airbag ke nih, knee airbag atau di lutut. Ya. Kemudian juga ada yang membuat mobil ini tampil lebih mewah, itu adanya ambient light. Iya, di bagian atas, tapi sayangnya nggak bisa diganti Iya, ya. iya. Dan satu lagi, untuk varian yang tertinggi ini, ataupun varian yang V, itu dia sudah dilengkapi dengan monitor. Jadi ada RSE, Rear Seat Entertainment. Jadi mungkin Anda membawa anak, bisa memutar lagu anak-anak, Ya. ya nggak? Jadi lebih menyenangkan ketika menggunakan mobil ini perjalanan jauh. Ini penting nih, biar anak nggak rewel. Iya, betul. Jadi nonton aja udah enak. Untuk parameter fitur, saya memberikan nilai 6. 9. Bukan, 6. Oh iya, kembali. Oke, kalau saya karena ya sedikit oke lah ya, speakernya udah premium, jadi saya emang suka banget di mobil itu mendengarkan lagu yang dengan jelas gitu ya. Jadi bolehlah nilainya 7. Kelebihan lainnya soal Innova adalah performa. Dan ini adalah MPV satu-satunya di Indonesia yang bisa melakukan ini. Woi. Nah, itu sebenarnya itu bukan hal yang itu bukan merupakan hal yang tidak patut untuk dicontoh ya. Tapi itu membuktikan bahwa mobil ini memang potensial untuk performanya. Jadi mobil ini memiliki tenaga dan torsi yang luar biasa untuk mesin dieselnya. Jadi mobil ini 2400 cc menghasilkan tenaga 147 HP dan torsi 360 Nm. Di buan kedal belakang tadi bisa dilihat burnout ya. Bisa burnout dan transmisinya itu otomatis 6 percepatan. Silakan cari rival mana lagi yang bisa melakukan ini. Dan pas kami mengatas mobil ini untuk akselerasinya ternyata juga tidak begitu baik. Karena mobil ini dia menggunakan diesel tapi grafik tenaganya yang di putaran bawah ke menengah itu luar biasa ngejambak ya. Torsinya sangat besar. Jadi akselerasinya dari 0 ke 100 itu bisa hanya 12,7 detik saja. Dan hal ini impresif karena mengingat bobot mobil yang Iya. berat. Panjang juga mobilnya. Dan untuk konsumsi BBM-nya, ternyata mobil ini bisa dibilang tergolong irit juga ya. Jadi untuk rata dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka 11,7 km per liter. Dan untuk totalnya di kecepatan rata-rata 90 km per jam, artinya dia konstan di kecepatan tinggi, mobil ini bisa 17,8 km
per liter. Dan dengan figur tersebut, artinya mobil ini punya efisiensi bahan bakar dan kemampuan akselerasi yang sepadan. Meskipun bukan yang tercepat, tapi dia sudah cukup untuk Anda gunakan sehari-hari, apalagi ketika Anda melewati jalanan berkontur buruk dan tanjakan. Ya, tanjakan ini enak. Apalagi Anda mencoba mobil ini tanjakan dengan penumpang penuh. Itu emang easy banget ya. Effortless. Effortless. Satu hal yang menjadi catatan saya, mobil ini terasa agak kurang fun to drive, mengingat bobot lingkar kemudinya ini berat. Iya. Karena dia masih menggunakan hydraulic power steering, belum menggunakan electronic power steering. Feedbacknya memang bagus, tapi putaran setirnya berat sekali kalau Anda harus mengemudi sendiri, apalagi Anda harus melika-liku dan parkir di perkotaan. Jadi untuk penilaiannya, saya memberikan nilai 8 untuk performa dan handlingnya secara keseluruhan. Oke, kalau untuk saya, mobil ini ya 7,5 udah cukup banget lah ya, karena dia tidak begitu cepat akselerasinya. Karena Cortez itu bisa lebih cepat akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Jadi salah satu nilai jual dari Innova adalah kenyamanannya. Terutama ketika Anda duduk di baris kedua mobil ini. Jadi gimana Mas, kenyamanannya? Harus diakui ini luar biasa, bantingan suspensinya empuk, Iya. yang pasti ternyata kekerapan kabinnya bagus, Vic. Kita ngomong basic-basic kayak gini aja ke jalan, tenang aja masih enak. Road noise-nya ternyata tidak banyak yang masuk, suara mesin dieselnya juga tidak terlalu dengar. Tidak terganggu ya. Nah, selain bantingan suspensi, jok dari mobil ini juga terasa sangat empuk. Jadi walaupun menggunakan material kulit seperti ini, walaupun kulit sintetis ya, dia terasa empuk jika diduduki. Nyaman. Jadi kalau Anda ingin baris kedua ini bisa lebih rebah lagi, ini Anda harus menegakkan dulu bangku baris ketiganya. Diaktifin dulu ya. Dan satu lagi, desain joknya juga lebar. Jadi ketika saya duduk dengan bahu yang lebar ini, bisa tersanggah dengan baik. Itu adalah Apalagi lu curhat. ya Mas ya? Lu kok nggak lebih makin melebar? Ini itu adalah curhatan dari seseorang yang dengan bobot 100 kilo ke atas. Jadi saya rasa mobil ini sangat nyaman duduk di interior. Kami berdua sepakat untuk memberikan nilai 7 7,5. Karena- kenyamanan dari mobil ini, karena kalau kita bandingkan dengan Cortez itu memang terasa lebih nyaman lagi, salah satu rival dari mobil ini. karena kelebihan Cortez adalah monokoknya. Iya. Sementara di sini masih menggunakan leather frame dan harus diakui masih terasa sedikit agak kaku untuk bodinya, sehingga memang guncangan-guncangannya tidak bisa diredam dengan maksimal. Betul sekali. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya Mas tentang Venturer yang limited edition ini? Ventura Limited Edition ini jujur saja bisa dibilang mobil yang valuable karena sejarahnya tinggi. Dia Yeah. akan membuat semua ornamen di sini berdasarkan sejarahnya. Sayangnya mobil ini sudah sold out. Iya. Jadi kalau Anda tertarik, Anda beli varian yang tidak limited edition, Edition. Venturer biasa, dan harganya sedikit lebih murah dibanding mobil ini. Tapi kalau melihat dari produknya sebagai sebuah Venturer biasa, mobil ini saya suka sekali bagaimana Toyota selalu membuat berusaha agar sesuai dengan kebutuhan dan data dari masyarakat Indonesia. Iya. Pertama, ada ground clearance yang cukup tinggi. Kemudian yang pastinya ada juga leather frame. Mobil ini menggunakan leather frame terkenal dengan durabilitasnya. Dia akan kuat Iya. digunakan ke medan apapun. Iya. Mesin durable juga. Mesin durable dan bertenaga sekali seperti yang kami demonstrasikan walaupun tidak penting. Kemudian yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia adalah akomodasinya. Iya, mobil ini lega baik barang maupun penumpangnya. Jadi apakah harganya Riz 500 juta tersebut value for money untuk mobil ini, apakah baik? Ya, saya rasa kembali lagi kayaknya mobil ini baik ya. 500 juta. Langsung migrain aja. Kayaknya akan lebih baik lagi kalau 300 jutaan lagi. Iya, nggak mungkin dong Pak. Ini Toyota loh, nih lihat nih. Logo Toyota ini, logonya aja ada T, O, Y, T, A. Fikri berusaha untuk menghipnotis dengan bualan dia yang nggak masuk akal ini. Ya, Oke. tapi kembali lagi, Toyota memang brand yang kuat di Indonesia. Terutama untuk soal after sales,
harga jual kembali Iya. yang selalu dibanggakan oleh orang Indonesia. Dan pastinya silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda tetap tertarik dengan Kijang Innova ini meskipun harganya sekarang sudah melampaui 500 juta? Betul. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV karena akan banyak sekali video-video surprise seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa nggak sih di bumi menghanguskan motor-motor nanggung berisik doang? Sampai sini gitu loh.